Perkenalkan, nama saya Awalia Ulianaja dengan NPM 23037010010. Saya dari Program Studi Fisika UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya sebagai mahasiswa magang di BMKG Stamet kelas 1 Juanda Sidoarjo. Saya di sini melakukan pengamatan khususnya di unit aerologi, yaitu pengamatan radio sonde. Tahukah kalian apa itu pengamatan radio sonde? Pengamatan radio sonde merupakan metode untuk mengukur kondisi cuaca di lapisan atas atmosfer menggunakan balon cuaca. Balon cuaca tersebut dilengkapi dengan transmitter, yaitu yang dilengkapi dengan sensor tekanan, sensor suhu, sensor kelembapan, dan GPS. Tujuan dari pengamatan radio sonde yaitu untuk mengamati kondisi atmosfer secara langsung guna diperoleh data sebagai perakiraan cuaca seperti hujan lebat, badai, dan cuaca ekstrim. Berikut penjelasan cara pengamatan radio sonde. Simak terus ya. Tahap pertama dalam melakukan pengamatan radio sonde yaitu pengisian gas pada balon. Pengisian gas hidrogen pada balon radio sonde dimulai dari 1000 gram. Pengisian gas hidrogen pada balon juga menyesuaikan kondisi cuaca saat itu. Baik, setelah melakukan pengisian gas pada balon, step selanjutnya yang dilakukan yaitu melakukan sounding di aplikasi MGPS 2. Di dalam sounding terdapat 3 step. Yang pertama ada preparation, step yang kedua ada sound check, yang ketiga ada launch. Di dalam step pertama preparation terdapat sounding information dan communication check. Pada communication check tersebut guna untuk memperoleh frekuensi yang akan digunakan oleh transmitter. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan transmitter ke dalam meisei atau alat signal dengan hati-hati karena antena pada transmitter sangat sensitif. Serta penempatan transmitter pada alat meisei harus sesuai dan pas di tengah-tengah. Tidak boleh miring ataupun tidak boleh terlalu ditekan. Kemudian melakukan pengecekan frekuensi yang diperoleh dan mencatat frekuensi pada logbook manual. Adapun frekuensi yang sering dipakai yaitu 403.3 dan 403.6. Hal ini disebabkan karena stabil. Apabila setelah semua dilakukan, tahap berikutnya yaitu mengonkan pengisian signal pada transmitter serta melakukan pengecekan pada sound check di aplikasi MGPS 2. Apabila signal sudah aman dan pengisian signal berhasil, maka di dalam aplikasi MGPS 2 akan muncul tulisan Paste. Selanjutnya, dipilih Next guna untuk meremote transmitter dan mengunci signal dengan menggunakan aplikasi remote release dan tombol F2 pada keyboard. Tahap selanjutnya yaitu memasang kembali tutup transmitter. Kemudian merekatkan dengan menggunakan selotip supaya saat nanti diluncurkan transmitter dalam kondisi aman dan tidak terjadi kerusakan pada sistem. Merekatkan dilakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan. Setelah itu, transmitter diikatkan pada tali. Tali tersebut terdapat pegangan tangan yang nantinya dipegang saat melakukan peluncuran balon. Untuk tali menali yang sering dilakukan yaitu dengan menggunakan simpul. Setelah itu melakukan pengikatan antara transmitter dengan balon yaitu mengikatkan tali yang ada pada ujung balon dengan lubang yang berada pada pegangan tangan tadi. Kemudian diikatkan berkali-kali supaya kuat guna transmitter tidak jatuh dan aman saat diluncurkan. Sembari menunggu peluncuran balon, hal yang dilakukan yaitu meminta data permukaan ke unit observasi yang nantinya akan digunakan setelah balon diluncurkan. Apabila sudah waktunya peluncuran balon, maka akan ada alarm yang berbunyi dengan berhitung mundur. Pada detik ke 3, 2, 1, maka
balon siap untuk diluncurkan. Saat sebelum melakukan peluncuran balon, pemegangan juga harus hati-hati supaya tidak terkena antena pada transmitter. Setelah peluncuran, dalam beberapa saat, pada aplikasi MGPS-2 akan muncul sonde launch, yang dimana data permukaan yang telah diminta dari observasi akan dimasukkan sebagai input data awal. Setelah tahap tersebut dilakukan, maka akan muncul grafik berupa ascent chart, temperatur, humidity, wind, dan pressure. Kemudian ada track chart, GPS, tabel list yang berupa data yang diperoleh transmitter pada atmosfer, dan Google Tracking guna untuk mengetahui ketinggian balon serta arah balon. Berikut ini tampilan dari MGPS-2 setelah peluncuran balon. Dalam tahap selanjutnya yaitu akan ada pengiriman data berupa papa alfa dan papa beta pertama oleh transmitter, yang kemudian papa alfa dan papa beta tersebut dikirimkan ke BMKG Soft 2 pada bagian GTS message. Setelah mendapatkan pengiriman kedua atau pengiriman terakhir, hal ini menunjukkan apabila balon sudah tidak terdeteksi atau meletus, yaitu dengan data yang diperoleh Papa Charlie dan Papa Delta. Untuk pengiriman, masih sama dengan pengiriman data yang pertama, dengan menggunakan GTS message pada BMKG Soft 2. Setelah semua tahapan dilakukan, yaitu pengiriman data, maka selanjutnya yaitu melakukan penyimpanan data pada folder-folder yang sudah disediakan, serta penyimpanan hasil tangkapan gambar tracking balon yang terdapat pada Google Tracking. Sebelum melakukan penyimpanan, kita melihat dulu ketinggian yang telah diperoleh dari balon, kemudian mencatat di logbook manual. Tidak lupa mengklik folder yang ada di PC, yaitu folder ZABCD, yaitu rangkuman dari Papa Alpha, Papa Beta, Papa Charlie, dan Papa Delta yang diperoleh dari pengamatan radiosonde. Sebelum dilakukan penyimpanan, yaitu diberikan keterangan tanggal pengamatan dan jam pengamatan. Tahap berikutnya yaitu pembuatan data RAOB atau radiosonde observation dari data yang telah diperoleh pada pengamatan radiosonde sebelumnya. Pembuatan RAOB ini sangat penting dilakukan dikarenakan untuk melakukan analisis data rason. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan RAOB yaitu step pertama dengan mengklik file kemudian pilih open sounding, selanjutnya mengklik folder CSV, kemudian memilih file yang di hari, bulan, dan tahun dilakukannya pengamatan radiosonde tersebut atau yang terbaru. Di dalam aplikasi RAOB terdapat ketinggian, yaitu ketinggian setiap lapisan atmosfer. Kemudian selanjutnya ada indeks labilitas, yaitu indeks untuk memprediksi potensi badai guntur atau hujan lebat, seperti K-index, live index, totals, CAPE, dan sweet index. Selanjutnya ada tinggi dasar awan, yaitu estimasi tinggi lifting condensation level atau LCL dan convective condensation level atau CC.